Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Langkastaleon dengan NIM 220220, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas RA6 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh dosen Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SE, MM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam presentasi ini. Kita semua tahu bahwa meningkatkan produktivitas perusahaan adalah kunci keberhasilan di era kompetitif ini. Namun banyak juga metode yang ditawarkan dan memilih yang tepat bisa membingungkan. Oleh karena itu, presentasi ini akan fokus pada perbandingan dan evaluasi beberapa metode peningkatan produktivitas yang terbukti efektif. Saya akan melihat ekuivalensi dan perbedaannya, dan juga serta mengidentifikasi yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan implementasinya. Dan saya juga akan membahas ekuivalensi dan poin-poin utamanya, misalnya penggunaan teknologi, manajemen waktu, dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga presentasi ini dapat kita pahami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya, yaitu tentang ekuivalensi dan perbandingan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Presentasi ini akan membahas konsep ekuivalensi perusahaan dan faktor-faktor yang perlu diperbandingkan saat membandingkan perusahaan, dan contoh penerapannya seperti di Indonesia. Yang ke-1 yaitu ekuivalensi perusahaan. Definisinya, ekuivalensi perusahaan berarti seperti beberapa mirip dua perusahaan dalam hal ukuran industri atau teknologi dan strategi bisnis, sehingga perbandingan di antara keduanya yaitu memberikan hasil yang bermakna. Analog membandingkan kinerja dua restoran cepat saji atau dengan seperti sejenis lebih bermakna daripada membandingkan restoran cepat saji dengan restoran bintang 5. Poin-poin ekuivalensi bergantung pada konteksnya, yaitu ekuivalensi bisa merujuk pada berbagai bidang seperti matematika, linguistik, hukum, atau bahkan filsafat. Untuk memberikan poin-poin yang relevan, perlu diketahui konteks spesifiknya. Namun, secara umum beberapa poin penting mengenai ekuivalensi adalah seperti definisi. Ekuivalensi secara umum berarti kesetaraan atau kesamaan nilai fungsi atau makna antara dua atau lebih hal. Namun penting juga untuk mendefinisikan jenis ekuivalensi yang dibicarakan, karena definisi ini bisa bervariasi bergantung pada konteksnya. Lanjut, yaitu ada kriteria apa yang menentukan ekuivalensi.
Kriteria yang menentukan ekuivalensi yaitu kriteria ini bisa bersifat kuantitatif, misalnya berat yang sama atau jumlah yang sama, atau kualitatif, misalnya makna yang sama, fungsi yang sama. Penting untuk mendefinisikan kriteria ekuivalensi secara dan spesifik. Lalu ada batasan. Batasan ekuivalensi seringkali memiliki batasan dua hal bisa ekuivalensi dalam satu aspek tetapi tidak dalam aspek lainnya. Penting juga untuk memahami batasan ini untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu ada konteks. Konteks makna ekuivalensi yang sangat bergantung pada konteksnya. Apa yang dianggap ekuivalensi dalam satu konteks mungkin tidak ekuivalen dalam konteks lainnya. Lanjut ada pengukuran. Bagaimana ekuivalensi diukur atau dinilai? Ekuivalensi diukur atau dinilai yaitu menggunakan metode pengukuran atau akan bergantung pada jenis ekuivalensi yang dibicarakan. Lalu ada aplikasi. Aplikasi ekuivalensi memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang. Memahami aplikasi ini juga membantu dalam memahami pentingnya ekuivalensi. Lanjut yaitu faktor-faktor penentu. Faktor-faktor penentu, gunakan tabel atau grafik. Tabel faktor penjelasannya atau contoh ukuran perusahaan, besar atau kecil, jumlah karyawan, aset PT Indofood versus UMKM, pengelolaan makanan, industri, sektor ekonomi, produk atau jasa yang dihasilkan perbankan versus manufaktur, teknologi tingkat otomatisasi, teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur dengan teknologi yang tinggi versus perusahaan manufaktur tradisional seperti strategi bisnis fokus pasar, lalu strategi pemasaran, dan model bisnis perusahaan fokus ekspor, dan juga versus perusahaan fokus pasar domestik. Contoh ilustrasinya, ekuivalen PT Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk, atau makanan olahan dan PT Wings Group dan makanan dan minuman dapat dibandingkan karena keduanya beroperasi di industri makanan dan minuman dan juga memiliki skala bisnis yang relatif besar dan menggunakan teknologi yang relatif maju ataupun teknologi yang canggih. Lanjut ada tidak ekuivalen, PT PLN atau Persero, perusahaan listrik negara, dan sebuah warung kopi kecil di daerah, yaitu tidak dapat dibandingkan karena perbedaan skala atau industri dan sumber daya yang sangat signifikan. Lanjut yang kedua yaitu persyaratan membandingkan perusahaan. Di sini ada juga KPI yang relevan. KPI yang relevan gunakan grafik batang atau vikar untuk membandingkannya. Lalu ada profit margin yang menunjukkan probabilitas perusahaan. Lalu ada lagi yaitu return on investment atau ROI yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Lanjut tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas
output per unit input, misalnya kayak sejumlah produk yang dihasilkan per karyawan. Lalu ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional yang seperti penggunaan sumber daya secara optimal. Lalu ada metode perbandingan dan benchmarking atau membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan terbaik di industri yang sama. Contoh, membandingkan efisiensi operasional PT Telkomsel dengan perusahaan telekomunikasi lain di berbagai daerah kita ataupun Indonesia. Lanjut, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yaitu menggunakan rasio keuangan. Contohnya seperti rasio likuiditas, rasio probabilitas, yaitu untuk membandingkan kinerja keuangan dengan perusahaan. Lanjut lagi ada studi kasus. Studi kasus yaitu mempelajari kasus-kasus yang spesifik untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Lanjut, pertimbangan faktor eksternal dan internal. Yang ke-1, eksternal. Eksternal yaitu kondisi ekonomi makro atau regulasi pemerintah atau persaingan pasar. Yang kedua yaitu internal. Internal atau budaya perusahaan, struktur organisasi, dan kualitas sumber daya manusia. Lanjut, yang ketiga yaitu studi kasus. Yang ke-1 yaitu perusahaan yang dipilih, misalnya perbandingan PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Wings Group dalam hal strategi pemasaran dan pangsa pasar produk FMCG di Indonesia. Lanjut, ada data perbandingan. Presentasikan data penjualan, pangsa pasar, dan strategi pemasaran. Yang kedua, perusahaan dalam bentuk grafik atau tabel. Lanjut lagi ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu tarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan. Misalnya seperti analisis mengenai keunggulan kompetitif atau masing-masing perusahaan. Lanjut, yang terakhir yaitu ada penutup. Nah, di penutup ini ringkasannya dari presentasi ini kita dapat melihat pentingnya memahami konsep ekivalensi dan persyaratan perbandingan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan itu. Dan kesimpulan utama membandingkan perusahaan yang ekuivalen dengan menggunakan KPI yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal akan memberikan wawasan berharga dan untuk juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baiklah, itu tadi presentasi singkat dari saya. Semoga bisa menjadi bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.